Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalah. Allah sudah sampaikan kita ke malam yang ke 19 atau 20? Berapa? 18. Saya kira sudah malam ke 21 hari. Pengen cepat. Jadi alhamdulillah malam ke 18, mungkin ada di antara teman-teman yang ke 19, karena kita tahun ini mulai puasa ini berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan, yakni mencapai ridhonya Allah SWT. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tema kita malam hari ini adalah tentang amalan-amalan penduduk surga. Suatu ketika Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Allah SWT. Nabi Musa ini terkenal dengan bisa berbicara langsung kepada Allah SWT tanpa perantara siapapun. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah SWT, "Ya Tuhanku, amal apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga?" Ini pertanyaan besar, pertanyaan Nabi Musa AS kepada Allah SWT. Maka kata Allah SWT, "Katakanlah la ilaha illallah, maka engkau akan masuk surga." Maka kata Nabi SAW, kalau kata la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah ini daripada timbangan yang kita sebutkan tadi. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW tentang amal-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Di antara dalil dari Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia, kata Nabi SAW, yang mengetahui kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk kepada surga yang Allah Ta'ala. Maka ketika orang meninggal dunia, ketika orang sedang sakaratul maut, maka talkinkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kalau dia tidak bisa mengucapkan kalimat yang panjang ini la ilaha illallah, maka terakhir katakan Allah, Allah, Allah. Itu yang harus kita camkan sebagai orang muslim ketika ada mungkin saudara kita atau teman kita yang sedang dalam sakaratul maut. Ucapkan la ilaha illallah, talkinkan. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Absyiru wa basyirun nas, man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhala al-jannah." Kasih kabar gembira kepada manusia, kata Nabi SAW, yang membenarkan shadiqan biha, yang membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada penduduk dari kota Madinah, mengatakan, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa imut ta'am wasilul arham wassallu bil lail wan nasumiyam tadkhulul jannata bisalam." Apa kata Nabi SAW? Sebarkan salam, kemudian saling memberi makan, kemudian saling silaturahim. Karena ketika Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah ini suka berantem, suka berselisih. Ada 2 suku di sana, suku Hajrat dan suku Aus. Dua-duanya ini suka berantem. Backingnya siapa? Backingnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, orang-orang Quraiko, orang-orang Bani An-Nadir. Itu orang-orang Yahudi semua. Seperti Yahudi sekarang di Israel itu, di backingnya sama siapa? Amerika Serikat. Ini yang terjadi. Maka ketika Nabi hadir pertama kali hijrah ke kota Madinah, hari pertama dia mengatakan, kita harus silaturahim dengan saudara kita sekitar Madinah. Kemudian terakhir, wassallu bil lail wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia dalam keadaan tidur.
tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga. Dan malam ini spesial dari hadisnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat masyhur dari Nabi SAW. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Nabi SAW, "Qultu ya Rasulullah," kata Mu'adz bin Jabal, "Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, amal apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, dan wa yub'iduni 'anil nar, dan menghindarkan aku, menjauhkan aku dari api neraka. Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, engkau menanyakan sesuatu yang sangat besar, katanya. Jadi pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini sesuatu yang sangat besar, sehingga Nabi kagum terhadap pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini. Wa innahu la yasir ala man yasarallahu ta'ala alaihi, sesungguhnya ini mudah, kata Nabi SAW, bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalimat sesungguhnya ini mudah bagi siapa yang Allah mudahkan, ini tertuju kepada kita semua pada malam hari ini. Kita datang ke Masjid Al-Jihad ini karena Allah sudah mudahkan. Allah kasih petunjuk, Allah kasih kita keringanan, Allah kasih kita hati yang luas sehingga kita datang ke masjid ini. Kita tahu bahkan malam ini mungkin ada tausiah, tapi kita tetap datang. Tapi banyak saudara kita, tetangga kita, mungkin teman-teman kita tidak hadir pada malam hari, tidak hadir pada kajian yang lain, insyaallah. Nah, wa innahu la yasir ala man yasarallahu ta'ala alaihi, sesungguhnya ini mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama yang Allah mudahkan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, engkau menyembah Allah dan engkau tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak memadukan Allah dengan sesuatu yang siapapun, sesuatu apapun, siapapun, Tuhan-Tuhan yang lain. Ini kata Allah SWT, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tahukah kita sebagian besar dari Nabi dan Rasul yang diutus ke muka bumi ini adalah mendakwakan kalimat tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Contoh, kita ambil contoh Nabi Nuh, dakwah beliau itu hampir 950 tahun, mendapatkan jamaah arti pengikut hampir sekitar 100, tidak sampai 100 orang lebih. Apa kalimat yang dia katakan? Ada kalimat untuk menyembah Allah SWT, kalimat la ilaha illallah. Bahkan anaknya sendiri tidak bisa dia jadikan pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, bagaimana dakwah dia kepada Raja Namrud, ya, dan Namrud untuk menyembah Allah semata. Dia hancurkan itu berhala-berhala, dia tinggalkan satu berhala yang besar, sehingga berhala yang besar ini ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala yang kecil ini, maka tidak bisa menjawab. Akhirnya Nabi Ibrahim salam diterjunkan ke api yang sangat besar. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, ya, berdakwah kepada Fir'aun untuk menyembah Allah SWT, karena Fir'aun sendiri merasa dirinya dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan, ya. Nabi Musa alaihissalam itu mendakwakan kalimat la ilaha illallah kepada Fir'aun karena Fir'aun menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam juga mendakwakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dia bukan anak Tuhan, dia adalah hamba Allah, dan dia mendakwakan ini kepada kaum yang hidup pada masa itu. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW juga mendakwakan hal sama, dakwah tauhid. Bagaimana dia selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid ini di kalangan kafir Quraisy di Mekah 13 tahun, kemudian gak tahan diusir dari Mekah Al-Mukarramah, kemudian hijrahlah Nabi Muhammad SAW ke daerah Madinatul Rasul. Nah, inilah makna daripada ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Bagaimana sebagian daripada Nabi dan Rasul itu mendakwakan kalimat tauhid. Apa yang kedua?
Kata Nabi SAW, wa iqamus shalah, tegakkanlah sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Tadi Pak Yarti sudah mengatakan untuk mulai besok ya berarti ya, mulai besok bagi teman-teman tolong dikasih tahu ke teman-teman komplek kalau mau menyalurkan zakat maka di Masjid Aliyah ini jangan kemana-mana karena di sini masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, 1 minggu lalu kalau kita mengikuti berita di medsos, Menteri Agama kita mengatakan apa? Di Al-Quran zakat itu tidak populer, ya mungkin ada tidak populer. Kemudian waktu zaman Nabi juga tidak populer. Kemudian bahkan zaman sahabat juga tidak populer. Dia menerjemahkan kalimat Al-Quran surat Taubah ayat 103, Usmin amwalihim sodako. Jadi sodako oleh Menteri Agama ini diterjemahkan sodako. Kenapa enggak Usmin amwalihim az-zakat? Katanya begitu. Padahal makna sodako ini sama dengan dalam surat Taubah ayat 60, innamas sodako bil fuqara wal miskin lil fuqara, innamas sodako bil fuqara wal masakin, ya, wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kata Allah, itu adalah fardu ain bagi kita. Walaupun setelah beberapa hari Menteri Agama memberikan klarifikasi bahwa zakat ini memang fardu ain bagi kita. Walaupun dia sebelumnya menyebutkan kalau kita mau maju maka kita harus meninggalkan zakat, ya. Padahal ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq ada namanya perang Ar-Ridha. Perang Ar-Ridha itu adalah orang-orang yang murtad, kemudian orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini sejarah daripada Ar-Ridha itu. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, puasa di bulan Ramadan, ya, as-shaum Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjul baiti, pergi haji. Lalu Nabi mengatakan setelah Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal ini, kata Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair, maka maukah aku tunjukkan, kata Nabi SAW, pintu-pintu surga. Maka Nabi Mu'adz bin Jabal bersama sahabat-sahabat pada saat itu mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, as-shaum junnah, bahwa puasa itu adalah tirai, puasa itu adalah dinding pembatas, puasa itu adalah tembok. Maka sebagian ulama mengatakan as-shaum junnah ini bahwa memperbanyak puasa. Sebagian ulama mengatakan menerjemah as-shaum junnah ini adalah memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa yang Nabi biasa lakukan adalah puasa hari Senin. Nabi pernah ditanya, dan ini dalil teman-teman yang mengadakan Maulid Nabi. Ya, Nabi pernah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa hari Senin? Kata Nabi SAW, karena itu adalah hari kelahiran. Jadi ulama sekarang mengadakan Maulid Nabi itu karena dalilnya ini. Karena Nabi saya merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa hari Senin. Kemudian Nabi biasa melanjutkan hari Kamis. Kemudian Nabi biasa melanjutkan Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Ya, kemudian Nabi juga bisa melakukan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. As-shaum junnah. Yang kedua, wassadaqah tutfi'ul khati'ah kama yu'miul ma'udah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu, kata Nabi SAW. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi di surga ini orang-orang masuk surga itu yang pertama kata Nabi, orang-orang yang suka puasa. Ya, namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Ini orang-orang yang suka puasa memasuki surganya Allah melalui Babur Rayyan. Orang-orang yang suka sedekah memasuki pintu sedekah. Orang-orang yang ketiga yang terakhir kata Nabi SAW, wassalatul rujal fi jawfil lail, yakni orang-orang yang sholat malam. Orang-orang yang ketika manusia lain tidur tapi dia sholat malam. Kata Nabi SAW, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala
ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini kata Nabi, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sholat malam ketika manusia lain pada saat itu lagi tidur. Ada seseorang bangun malam hanya untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ingat, sholat tahajud ini harus didahului oleh tidur dulu. Kalau kita tidak tidur, namanya qiyamul lail, seperti kita sholat tarawih. Dan kemudian Nabi bertanya lagi, kita cepat saja ya. Kata Nabi, ala ukhbiruk bi ra'sil amr wa amadihi wa darwatis salam. Maukah aku tunjukkan pokok, kemudian tiang dan puncak segala perkara? Bala ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ra'sul amr Islam. Maka pokok segala perkara kita ini adalah Islam. Maka di dalam khutbul Quran itu, di dalam Al-Quran bagian terakhir dari doa itu, kita disuruh para salafus saleh berdoa, Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah agamaku ini sebagai pokok perkara. Karena dari agama ini kita mengetahui halal, haram, hak, batil. Inilah yang kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT. Kemudian wadarwati wa amudihi as-shalah, maka tiangnya ada salat. Ya, jadi jangan sekali tinggal untuk anak-anak muda, jangan tinggalkan sekali-sekali masalah salat. Nabi itu Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT hanya untuk menerima satu perintah, yakni salat. Maka jangan tinggalkan salat ini, karena salat ini adalah tiang. Kalau kita rapuh terhadap salat ini, maka kita akan rapuh dalam segala sendi kehidupan kita. Wadarwatis sadami, dan puncak dari segala perkara ini adalah al-jihad. Sama dengan masjid kita ini, al-jihad. Jihad, ada jihad. Kalau Bapak Ibu lihat di surat At-Taubah ayat 24 itu, kita harus meninggalkan, ketika ada panggilan jihad, harus kita tinggalkan orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita, harta kita, perdagangan yang kita takut kerugiannya, rumah yang kita sejuk enak tinggal di dalamnya, maka kita tinggalkan, karena jihad itu adalah kehidupan orang-orang mukmin. Kalau seandainya MUI kita menfatwakan kita harus jihad, ya, kebetulan sekarang ada perang di Iran sama Israel, kita harus jihad kita. Siap kita jihad, karena ini kehidupan kita. Mukmin, kehidupan mukmin, orang-orang beriman. Kemudian Nabi bertanya lagi, ini kalimat terakhir dari Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan sahabat yang hadir pada saat itu. Kata Nabi SAW, ala ukhbiruk bimalaki dzalika kulli. Maukah aku tunjukkan kepada kalian semua, kalian akan mendapatkan semua yang diterangkan tadi. Ya, ini khusus saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya, anak-anak perempuan, wanita-wanita, karena Allah itu membuat suatu surat khusus An-Nisa, khusus untuk perempuan. Kemudian Allah memperingatkan ibu-ibu, anak-anak perempuan, wanita-wanita dengan surat Al-Hujurat. Nanti buka di rumah ibu-ibu, ayat 11, ayat surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Allah katakan, la yaskhar, jangan kita mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, jangan kita mencela satu sama lain. Ya. Kemudian ketiga, jangan kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Di Al-Hujurat ayat 12 Allah kata minazon, jangan banyak berburuk sangka. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan yang lain. Kemudian wala yaktab ba'du, jangan menggibahi satu sama lain. Karena hukuman ghibah itu seperti kita, kata Allah SWT, memakan daging bangkai kita sendiri. Bayangkan, ya, kanibal itu, bayangkan diri kita sudah membusuk, ada nanah di sana, ada darah, kemudian kita makan. Inilah perumpamaan, ya, untuk orang-orang yang sudah ghibah. Khususnya kata Allah SWT, saya bukan menginginkan ibu, khususnya para perempuan. Karena para perempuan ini kata Allah yang paling suka banyak melakukan kesalahan di ayat 11 dan 12 dari surat Al-Hujurat. Jadi camkan nanti di rumah ibu-ibu, ya, baca nanti surat Al-Hujurat ayat 11-12. Renungkan apa maksud Allah di sana. Ya. Dan inilah
kata Allah SWT, maukah, kata Nabi SAW, maukah engkau mendapatkan semua itu? Apa kata Nabi SAW? 3 kali Nabi mengatakan ini. Fa'akhadha bilisani, fa'akhadha bilisani, fa'akhadha bilisani. Jagalah lisan kita ini, jagalah mulut kita ini, jagalah cara berbicara kita ini, karena ini yang akan mendapatkan pertanggungjawaban dari amal-amal kita. Kalau saya bertanya apakah kami akan diminta pertanggungjawaban? Ya Rasulullah, iya kata Nabi. Karena orang-orang yang suka ghibah, suka menjaga orang lain, maka dia diseret mukanya, diseret hidungnya ke api neraka nanti. Maka ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran malam hari ini. Dan bukan hanya untuk ibu, tapi untuk bapak-bapak juga, supaya lebih mawas diri. Bagaimana kita di komplek perumahan haji ini, mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik, menjadi teman yang baik, sampai ketemu nanti kita di surga Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ustaz Aziz Zaid Al-Johari